Perjalanan Fajar Grian di Olimpiade Paris 2024 penuh kejutan, dari kemenangan yang dihapus hingga pertarungan sengit melawan unggulan ketiga, akankah mereka bisa meraih medali? Dalam dunia olahraga, tak jarang kita menyaksikan kisah-kisah mengejutkan yang membuat kita terpana. Kali ini, sorotan tertuju pada perjalanan tim bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Fokus utama kita adalah pada pasangan ganda putra kebanggaan, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, yang menghadapi serangkaian kejutan dalam perjalanan mereka menuju kejayaan. Bayangkan betapa gembiranya Fajar dan Rian ketika berhasil memenangkan pertandingan perdana mereka melawan pasangan Jerman, Mark Lamsfus dan Marvin Siedel. Namun, kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat. Tak disangka, Mark Lamsfus mengalami cedera lutut yang memaksanya mundur dari kompetisi. Akibatnya, kemenangan yang sudah di tangan harus dihapus, seolah-olah pertandingan itu tak pernah terjadi. Bukankah ini terasa seperti roller coaster emosi? Namun, Fajar dan Rian bukanlah atlet biasa. Mereka adalah pejuang sejati yang tak mudah goyah oleh cobaan. Terbukti, pasangan yang akrab disapa Fajri ini bangkit dan kembali menunjukkan tajinya. Dalam pertandingan berikutnya, mereka berhasil mengalahkan ganda tuan rumah, Lucas Corve dan Ronan Labar, dengan skor yang cukup telak. Bayangkan bagaimana perasaan penonton Prancis melihat jagoan mereka takluk di kandang sendiri. Namun, perjalanan Fajri masih panjang. Mereka harus berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty, yang merupakan unggulan ketiga. Pertandingan ini menjadi pelajaran berharga bagi Fajar dan Rian. Meskipun kalah, mereka mengakui bahwa lawan mereka memiliki strategi yang brilian. Bukankah ini menunjukkan sportivitas dan kematangan mental yang luar biasa? Rian, dengan rendah hati, mengakui bahwa mereka sempat kecolongan, terutama saat menghadapi servis Shetty yang sulit diantisipasi. Namun, alih-alih berkecil hati, ia melihat ini sebagai pelajaran berharga untuk persiapan di babak perempat final. Inilah mental juara sejati. Sementara itu, kita tak bisa mengabaikan perjuangan wakil Indonesia lainnya, meskipun langkah Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Rinov Rivaldi Pitahaning Tias Mentari harus terhenti di fase grup. Semangat mereka patut diacungi jempol. Dan jangan lupakan Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, serta Gregoria Mariska Tunjung yang masih memiliki peluang untuk mengharumkan nama Indonesia. Perjalanan tim bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Paris 2024 ini mengajarkan kita banyak hal. Tentang kegigihan dalam menghadapi rintangan, tentang sportivitas dalam kekalahan, dan tentang semangat pantang menyerah yang terus membara. Mereka membuktikan bahwa dalam olahraga, bukan hanya kemenangan yang berarti, tetapi juga proses dan perjuangan yang dilalui. Kita, sebagai pendukung setia, harus terus memberikan dukungan penuh kepada para atlet kita. Mereka bukan hanya membawa bendera Indonesia di pundak mereka, tetapi juga harapan dan mimpi seluruh bangsa. Mari kita doakan agar langkah mereka selanjutnya diiringi keberuntungan dan prestasi gemilang. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Bahwa dalam olahraga, seperti halnya dalam kehidupan, tidak ada yang pasti. Kita bisa saja jatuh, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit kembali. Fajar dan Rian telah menunjukkan hal itu. Mereka adalah contoh nyata bahwa dengan tekad yang kuat dan semangat yang membara, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda terinspirasi oleh perjuangan atlet-atlet kita? Jangan ragu untuk membagikan pendapat Anda di kolom komentar. Siap-siap untuk pertunjukan spektakuler di arena bulu tangkis Olimpiade Paris 2024. Hari pertama kompetisi ini akan menjadi awal yang menggetarkan bagi para atlet Indonesia yang siap mengharumkan nama bangsa. Mari kita selami drama dan ketegangan yang akan tercipta di Porte de la Chapelle Arena. Bayangkan suasana tegang saat Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti melangkah ke lapangan. Mereka akan menjadi pembuka tirai pertandingan bagi kontingen Indonesia. Namun, tantangan besar sudah menanti di hadapan mereka. Siapa? Tidak lain adalah duo Jepang, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara, juara dunia 2 kali.
Bisakah ganda putri andalan kita mengejutkan dunia dengan mengalahkan sang juara? Belum habis ketegangan itu, giliran Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang akan turun ke arena pertempuran. Mereka akan berhadapan dengan Mark Lamsfus dan Marvin Seidel, juara Eropa 2022 asal Jerman. Namun, jangan remehkan Fajar dan Rian. Mereka baru saja memenangkan gelar All England Open 2024, prestasi yang tentunya membuat mereka datang ke Paris dengan kepercayaan diri tinggi. Tapi tunggu dulu, persaingan di grup C tidak hanya berhenti di situ. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Fajar dan Rian juga harus waspada dengan ancaman dari tuan rumah, Lukas Corve dan Ronan Labar, serta mantan pasangan nomor 1 dunia dari India, Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Setiap pertandingan, setiap set, bahkan setiap poin akan sangat menentukan nasib mereka di fase grup ini. Jangan lupakan juga Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari di ganda campuran. Mereka terjebak dalam grup yang dijuluki neraka. Tantangan pertama mereka, menghadapi pasangan Korea Selatan, Kim Won-ho dan Jang Naeun. Bisakah mereka menaklukkan neraka ini dan membuktikan diri layak maju ke babak selanjutnya? Oh, dan jangan beranjak dulu. Masih ada satu lagi wakil Indonesia yang akan beraksi di hari pertama ini. Siapa? Tentu saja, Jonathan Christie, si unggulan ketiga tunggal putra. Dia akan berhadapan dengan Julien Charagi dari Belgia. Meskipun Charagi mungkin bukan nama besar, jangan anggap remeh. Dia terkenal mampu membuat pemain top dunia kewalahan dan bermain rubber game. Jonathan harus ekstra hati-hati. Mengapa? Karena dia berada di grup L yang tidak bisa dianggap enteng. Di sana adalah Shasen dari India dan Thomas Junior Popov dari Prancis yang siap memberi kejutan. Jonathan harus pandai mengatur stamina dan strategi jika ingin lolos ke fase berikutnya. Ingat, sistem pertandingan di Olimpiade ini sangat ketat. Untuk ganda, hanya 2 pasangan terbaik dari setiap grup yang berhak melaju ke perempat final. Sementara untuk tunggal, lebih kejam lagi. Hanya juara grup yang bisa lolos ke fase gugur. Setiap pukulan, setiap langkah, setiap keputusan akan sangat menentukan. Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari hari pertama ini? Tentu saja, aksi-aksi mendebarkan, strategi brilian, dan mungkin saja, beberapa kejutan yang akan membuat kita ternganga. Akankah Apriani Fadia mampu menumbangkan juara dunia? Dapatkah Fajar Rian membuktikan status mereka sebagai juara All England? Bisakah Rinov Pita keluar dari neraka, grup mereka? Dan akankah Jonathan Christie memulai perjalanan emasnya dengan meyakinkan?